The Venerable Swordsman, penglihatan langit dan bumi. Itu menyakitkan. Ini rasa sakit yang mematikan. Sekarang Yesuan ingin mati untuk pertama kalinya. Dulu hanya rasa sakit daging dan darah. Tapi kali ini, dia merasa organ dalam dan meridiannya pecah inci demi inci. Ini adalah jenis rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Menderita. Yesuan mengatupkan giginya. Dia tidak bisa berhenti gemetar. Dia benar-benar ingin pingsan, tetapi dia tahu bahwa dia tidak bisa. Begitu dia pingsan, dia mungkin tidak akan bangun lagi. Jika aku tidak bisa bangun, apa yang akan terjadi pada adikku? Dia baru berusia 12 tahun. Akankah orang-orang di Yes Manor memperlakukannya dengan baik? Pada titik ini, Yesuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Tangannya mengepal dan wajahnya penuh warna gila. Ayo, lebih sakit tolong, haha, aku tahan. Aku, itu sangat sakit, tolong lembut. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan dia tidak tahu berapa lama. Yesuan tiba-tiba pingsan di sana seperti genangan lendir. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya mulai berkedut, sepertinya dia menderita epilepsi. Kejang-kejangnya berlangsung selama sekitar 1/4 jam. Ketika kejang berhenti, seluruh tubuhnya basah oleh keringat. Yesuan berbaring di tanah. Pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak sedikit pun. Pada saat ini, di luar menara dunia penjara, awan yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul di langit di atas Yes Manor. Segera, hujan mulai turun di atas Manor, tetapi di atas tempat lain ada langit yang cerah dan cerah. Selain itu, di langit di atas Yes Manor, pelangi diam-diam mengembun dan muncul. Saat pelangi pertama muncul, yang kedua mengikuti. Tepat ketika pelangi ketiga muncul, menara dunia penjara di Yesuan tiba-tiba bergetar sedikit dan pelangi ketiga dengan tenang menghilang. Sebuah visi surga dan bumi. Semua orang di kota King terguncang. Ada beberapa jenius di dunia antara langit dan bumi. Ketika mereka menerobos atau terkena pencerahan, mereka akan menarik penglihatan langit dan bumi. Tapi adegan ini umumnya milik legenda. Tapi sekarang, pemandangan itu muncul di kota King. Pada saat ini, semua mata di seluruh kota King terfokus pada langit di atas Yes Manor. Di Yes Manor, Tetua Agung datang ke halaman bersama para tetua dan klan, dan kemudian mereka perlahan berlutut. Penatua Agung membungkuk hormat ke langit dan dengan penuh semangat berkata, terima kasih kepada para dewa karena telah mengawasi Yes Manor dan Yelang. Banyak anggota keluarga Ye berlutut dan membungkuk satu demi satu. Pada saat ini, seluruh Yes Manor bersukacita. Di istana Cate lain, seorang lelaki tua melihat pemandangan langit dan bumi di atas Yes Manor, dan wajahnya sangat jelek. Sungguh hebat Yelang. Dia benar-benar menarik penglihatan langit dan bumi. Seseorang, panggil penguasa keluarga Zhang dan keluarga Li ke tempat saya untuk mengobrol. Di kota King, merpati pembawa roh yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang dan kemudian terbang ke segala arah. Adegan ini sangat spektakuler. Bukan rahasia lagi bahwa keluarga Ye telah mendapatkan yang terpilih. Meskipun yang terpilih sulit didapat, seorang penjahat yang bisa menarik visi surga dan bumi bahkan lebih langka. Semua orang di kota King tahu bahwa keluarga Ye akan bangkit. Kenaikan ini tidak hanya di kota King, tetapi di seluruh negara Jiang, atau bahkan di seluruh benua King. Pada saat ini, semua orang di Yes Manor hampir mendidih karena kegembiraan. Selain itu, Tetua Agung itu sangat murah hati sehingga dia menghadiahi semua orang di Yes Manor dengan uang saku tambahan 1 bulan. Tidak hanya itu, dia juga berkeliling patriark dan langsung menganugerahkan gelar patriark muda kepada Yelang. Gelar patriark muda berbeda dari Heir Apparent. The Heir Apparent hanyalah pewaris yang mewakili generasi muda Yes Manor. Sementara itu, patriark muda berarti bahwa dia sudah menjadi orang kedua yang bertanggung jawab di Yes Manor. Meskipun Tetua Agung telah bertindak di luar wewenangnya, dia tidak peduli sama sekali, karena Yelang saat ini pasti akan menjadi bakat luar biasa di masa depan. Apa yang bisa dilakukan patriark jika dia ada di sini? Di masa depan, seluruh Yes Manor akan bergantung pada Yelang. Di halaman, Yelang menatap pemandangan di langit, alisnya berkerut erat. Dia berhasil menerobos. Dia menerobos dari ranah variasi Ki ke-6 ke ranah pemanfaatan Ki. Namun, terobosannya adalah 2 jam yang lalu, tetapi penglihatan langit dan bumi ini baru saja muncul. Karena itu, dia tidak begitu yakin apakah penglihatan langit dan bumi ini disebabkan olehnya atau bukan. Sesaat kemudian, Yelang tersenyum dingin. Jika bukan karena saya, siapa lagi yang bisa memiliki kemampuan untuk menarik visi surga dan bumi ini? Tampaknya dalam hidup ini, saya pasti akan menempati kursi di daftar penjahat. Setelah dia mengatakan itu, dia berbalik. Menara penjara dunia. Yesuan berbaring di tanah dan tidak tahu berapa lama. Pada saat ini, suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar di dalam ruangan. Bangun dan lihat tubuhmu. Yesuan perlahan mengangkat dirinya dan melihat tubuhnya. Ini membuatnya membeku tiba-tiba, karena sekarang kulitnya benar-benar memiliki kilau emas yang samar. Ini, Yesuan melihat sekeliling dengan bingung. Wanita misterius itu berkata, alam tubuh emas berarti mengolah tubuh manusia menjadi tubuh emas. Tubuh manusia adalah akarnya, dengan demikian, alam tubuh manusia adalah untuk meletakkan fondasinya. Apakah fondasi sudah diletakkan dengan baik atau tidak dapat menentukan seberapa jauh Anda dapat melangkah di masa depan. Orang biasa hanya berlatih berkultivasi di luar tetapi mereka mengabaikan bagian dalamnya. Faktanya, bagian dalam adalah yang paling penting. Hanya ketika otot, tulang, dan organ dalam Anda kuat, Anda dapat menahan kekuatan destruktif dari luar. Meskipun Anda telah menderita penderitaan yang tidak manusiawi saat ini, Anda akan menuai manfaat besar di masa depan. Tidak hanya di masa depan, Anda sudah mendapat cukup banyak manfaat sekarang. Petik 2. Yesuan menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram tangannya perlahan.
Saat ini, dia merasa ada kekuatan bergejolak yang melonjak ke depan di seluruh tubuhnya. Merasakan ini, Ye Xuan berada dalam ekstasi surgawi. Seperti yang dikatakan wanita misterius itu, kekuatannya saat ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Tapi tidak hanya itu, kekakuan tubuh manusianya saat ini tidak sebanding dengan yang sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa dia tidak berada di bawah tekanan jika dia akan bertarung satu lawan satu dengan orang-orang kuat, misalnya, dengan tetua agung yang berada di ranah pemanfaatan Ki tetapi menjalani kehidupan yang nyaman. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Xuan buru-buru bertanya, pendahulu, saudara perempuan saya menderita demam tifoid, dapatkah Anda membantu? Wanita misterius itu terdiam beberapa saat, lalu bertanya, apakah itu gadis kecil itu? Ye Xuan dengan cepat mengangguk. Wanita misterius itu berkata, tentu saja, saya punya solusi, tetapi dia tidak bisa masuk ke menara ini. Mengapa? Ye Xuan bingung. Wanita misterius itu berkata, roh menara ini telah tertidur lelap. Meskipun telah mengakui Anda sebagai master, Anda bahkan tidak memiliki satu aturan untuk tahu. Jadi Anda tidak bisa membawa orang ke sini. Jika Anda memaksa masuk ke menara ini dengan seseorang, itu akan memusnahkan orang yang tidak dikenal secara naluriah. Petik 2. Mendengar ini, wajah Ye Xuan tiba-tiba tenggelam. Sepertinya aku hanya bisa membawa adikku ke dokter di ibu kota kekaisaran. Sekarang, dia memiliki kacang yang sulit untuk dipecahkan, yaitu, jika dia ingin mencapai ranah pemanfaatan Ki, dia harus menemukan pedang spiritual untuk ditelan. Namun, pedang spiritual sangat berharga sehingga belum lagi keluarga Ye, mungkin tidak ada satupun pedang spiritual di seluruh kota Qing. Hanya di tempat paling makmur negara Jiang seperti ibu kota kekaisaran, mungkin ada pedang spiritual. Ibu kota kekaisaran. Ye Xuan bergumam, sepertinya ibu kota kekaisaran ini adalah suatu keharusan. Setelah berlatih ilmu pedang untuk sementara waktu, Ye Xuan meninggalkan menara dunia penjara. Setelah Ye Xuan pergi, tiba-tiba, muncul bisikan di lapangan. Gadis kecil itu, sedikit aneh. Ye Xuan kembali ke kamar. Pada saat ini, Ye Ling masuk. Gadis kecil ini sedikit tidak senang. Ye Xuan tersenyum, ada apa? Ye Ling pergi ke depan Ye Xuan dan berbisik, saudaraku, Ye Lang telah menarik visi surga dan bumi. Semua orang di seluruh klan bersorak untuk itu. Selain itu, Ye Lang telah ditunjuk oleh tetua agung sebagai patriark muda. Nanti, dia akan menjadi patriark keluarga Ye kita. Penglihatan surga dan bumi. Ye Xuan sedikit mengernyit. Dia juga mendengar bahwa dikatakan bahwa ada beberapa pelaku kejahatan tertinggi yang dapat menarik penglihatan langit dan bumi ketika mereka menerobos. Namun, ini hanya legenda, bagaimanapun, tidak ada penjahat seperti itu di kota Qing. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa Ye Lang ini benar-benar akan menarik penglihatan langit dan bumi. Ini berarti bahwa orang lain itu benar-benar seorang penjahat. Pada saat ini, Ye Ling tiba-tiba mendengus, penglihatan langit dan bumi apapun, bagaimanapun, saudaraku adalah yang paling kuat. Ye Xuan tersenyum lembut, jangan khawatir, ada 10 hari lagi sampai aku pergi ke kompetisi hidup dan mati dengannya, setelah itu kita akan meninggalkan Yes Manor. Tinggalkan Yes Manor. Ye Ling sedikit terkejut dan kemudian bertanya, kalau begitu, apakah kita akan kembali ke sini? Apakah kita akan kembali? Ye Xuan terdiam. Dia dan saudara perempuannya Ye Ling dibesarkan di sini, dan mereka benar-benar menganggap tempat ini sebagai rumah mereka sendiri. Namun, setelah kejadian ini, dia menemukan bahwa dia dan saudara perempuannya tidak memiliki tempat sama sekali di hati para tetua keluarga Ye. Jika bukan karena dia berguna, dia dan saudara perempuannya pasti sudah lama mati. Dan sekarang, ketika keluarga Ye memiliki orang yang lebih baik darinya, mereka segera meninggalkannya. Dia dulu berpikir bahwa jika suatu hari dia dikorbankan, keluarga Ye pasti akan memperlakukan Ye Ling dengan baik karena dia telah berkontribusi pada keluarga Ye dengan mempertaruhkan nyawanya. Tetapi sekarang tampaknya jika dia meninggal, saudara perempuannya mungkin akan mengalami nasib yang menyedihkan. Memikirkan hal ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Dia mengusap kepala kecil Ye Ling dan bertanya padanya, apakah kamu suka di sini? Ye Ling menggelengkan kepalanya, saya dulu menyukainya karena saya memiliki saudara laki-laki saya di sini, tetapi saya tidak menyukainya sekarang. Keluarga itu terlalu tidak adil untuk saudaraku. Kakakku telah mengabdikan begitu banyak untuk keluarga, tetapi mereka memperlakukanmu seperti ini. Penatua yang hebat dan yang lainnya benar-benar terlalu tidak adil. Ada juga para tetua di klan yang tidak pernah mengucapkan sepatah kata pun untuk saudara laki-laki. Mereka terlalu buruk. Ye Xuan tersenyum sedikit, jangan khawatir, ini adalah dunia yang besar, selama kita bersama, di mana saja bisa menjadi rumah kita. Ye Ling tersenyum manis, lalu memeluk Ye Xuan dengan erat. Selama aku bersama kakakku, aku bisa pergi ke mana saja. Ye Xuan tertawa keras. Setelah bermain dengan Ye Ling sebentar, Ye Xuan kembali ke menara dunia penjara. Berlatih. Masih ada 10 hari menuju kompetisi hidup dan mati dengan Ye Lang. Dia secara alami tidak berani mengendur sedikit pun, terutama karena Ye Lang telah menarik visi legendaris surga dan bumi. Ye Xuan merentangkan tangan kanannya, dan di telapak tangannya, pedang perak diam-diam muncul. Melihat pedang di tangannya, Ye Lang sedikit bersemangat, pendahulu, aku sekarang semacam dewa pedang, kan? Dewa pedang. Wanita misterius itu mendengus dingin, kamu jauh dari itu. Ye Xuan tertegun sedikit, bingung. Mengapa? Wanita misterius itu berkata, hanya orang yang telah memahami arti pedang dan memahami kebenaran dalam tahu pedang yang bisa disebut dewa pedang. Anda tidak bisa menyebut diri Anda dewa pedang sekarang. Anda bahkan tidak bisa dianggap sebagai penguasa pedang, Anda bukan pembudidaya pedang. Petik 2. Ye Xuan tersipu malu.
Wanita misterius itu berkata lagi, yang harus kamu lakukan sekarang adalah menjadi seorang pembudidaya pedang yang berkualitas. Wah, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda, ada banyak pembudidaya di dunia, tetapi hanya ada sedikit dewa pedang. Hanya memiliki 10 dewa pedang di duniamu sudah cukup banyak. Adapun alasannya, Anda akan mengetahuinya nanti. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa sulit untuk mengikuti Tao Pedang. Petik 2. Ye Xuan mengangguk, tidak peduli betapa sulitnya itu, aku akan terus seperti neraka. Setelah insiden keluarga Ye ini, dia menemukan bahwa sama sekali tidak mungkin mengandalkan keluarga Ye untuk merawat saudara perempuannya. Dia harus merawat adiknya sendiri, tetapi untuk melakukannya, dia tidak punya pilihan selain berusaha untuk menjadi kuat, lebih kuat dari dia sekarang. Karena dunia ini sangat realistis, jika Anda tidak memiliki nilai, tidak ada yang akan memperlakukan Anda dengan serius. Ye Xuan menarik kembali pikirannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Pendahulu, bagaimana saya bisa menjadi pembudidaya pedang yang berkualitas? Wanita misterius itu berkata, potong rambut dengan satu serangan pedang. Ye Xuan sedikit terkejut. Bukankah itu sangat sederhana? Wanita misterius itu mencibir, cobalah. Ye Xuan mencabut sehelai rambut dari kepalanya dan kemudian menebas pedangnya untuk memotongnya. Ketika pedangnya jatuh di atasnya, rambutnya hancur. Ye Xuan menjadi bodoh, rambutnya hancur, tetapi tidak dipotong. Pada saat ini, suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar. Kamu sudah memiliki kekuatan, kamu juga harus belajar mengendalikannya. Terlebih lagi, Anda juga harus mempelajari sudut, kecepatan, dan penerapan semua aspek dalam serangan pedang, bahkan kecepatan angin pun harus diperhitungkan. Menurut perkiraan saya, Anda mungkin perlu memotong puluhan ribu helai rambut sebelum Anda dapat memahami esensinya. Petik 2. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam, aku punya cukup rambut. Dengan ini, Ye Xuan mulai memotong rambutnya dengan gila. Di luar menara dunia penjara, seluruh manor Ye dihiasi dengan lentera dan hiasan berwarna. Mereka telah mengundang hampir semua orang terkemuka di Kota King. Tidak hanya itu, klan di Yes Manor sering menganggap diri mereka sebagai salah satu keluarga pertama di Kota King. Keluarga Ye saat ini bisa dikatakan sangat berpengaruh, seperti matahari di tengah hari. Bahkan istana Cate lain, keluarga Li, dan keluarga Zhang harus merayakannya dengan patuh. Di aula pertemuan keluarga Ye, duduk di kursi, mata tetua agung itu sedikit tertutup, dan tidak diketahui apa yang dia tunggu. Pada saat ini, seorang lelaki tua masuk. Penatua Agung, Cate lain, dan penguasa keluarga Li dan keluarga Zhang telah datang. Penatua Agung membuka matanya dan berkata dengan acuh tak acuh, Yeyu, pergi beritahu mereka bahwa aku sedang beristirahat. Saya tidak bisa bertemu tamu untuk saat ini, saya akan menemui mereka dalam 1 jam. Yeyu agak ragu-ragu, penatua yang hebat, ini. Para tetua perlahan menutup matanya. Sekarang, saatnya memberitahu mereka siapa penguasa kota King ini. Siapa yang berani membicarakan adikku? Di luar Ye Manor. Yeyu menangkupkan tangannya ke pria tua dan 2 pria paruh baya di depannya. Cate lain Jiang, penguasa keluarga Li, dan penguasa keluarga Zhang. Saya benar-benar minta maaf, tetua agung sedang beristirahat sehingga dia tidak dapat melihat tamu untuk saat ini. Namun, kalian bertiga bisa menunggu setengah jam, tetua agung harus bangun pada waktu itu. Petik 2. Tuan dari keluarga Li sedikit menyipitkan matanya. Mari kita menunggu selama setengah jam. Yeyu mengangguk sedikit dan tersenyum, tentu saja, jika kalian bertiga tidak ingin menunggu, kalian bisa pergi kapan saja kalian suka. Setelah itu, dia berbalik dan pergi. Benar-benar tidak perlu bagi keluarga Ye saat ini untuk melakukan hal-hal sesuai dengan keinginan orang lain. Meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Ye tidak sebaik 3 keluarga lainnya, semua anggota keluarga Ye yakin bahwa dalam waktu dekat, 3 keluarga lainnya hanya bisa memandang keluarga Ye. Melihat Yeyu pergi, wajah Liu dan yang lainnya tiba-tiba tampak masam. Liu berkata dengan tidak ramah, penatua besar dari Yes Manor ini memberi dirinya udara seperti itu. Cate lain kota King berkata dengan datar. Sekarang mereka memiliki Yelang, jadi tentu saja mereka bisa memperlakukan kita sesuka mereka. Berdiri di satu sisi, penguasa keluarga Zhang, Zhang Lai, berkata sambil tersenyum, inilah ketika seorang pria mencapai Tao, bahkan hewan peliharaannya naik ke surga. Namun, penatua yang hebat ini melakukan hal-hal dengan cara yang arogan dan tidak bijaksana, itu bukan hal yang baik untuk keluarga Ye. Petik 2. Dengan ini, dia menatap Liu dan Jiang Nian. Kalian berdua, kami masih ragu apakah kami akan bergandengan tangan atau tidak. Sekarang sepertinya kita tidak punya pilihan lain. Jiang Nian dan Liu saling berpandangan. Segera, ketiga pria itu mengangguk. Jelas, sikap keluarga Ye membuat mereka harus bergandengan tangan. Setelah 1 jam, mereka bertiga memasuki aula pertemuan keluarga Ye. Penatua Agung pergi menemui mereka, dan dia menangkupkan tinjunya. Saya benar-benar minta maaf. Baru-baru ini, saya terlalu banyak tidur. Kalian bertiga, tolong maafkan aku. Jiang Nian berkata sambil tersenyum, oh, tidak apa-apa, akhir-akhir ini kamu sangat sibuk. Kami memahami Anda, kami mengerti. Para tetua agung tertawa. Kemarilah, silakan duduk. Jiang Nian dan yang lainnya duduk. Penatua agung itu melirik ketiga orang itu dan tersenyum. Kalian bertiga datang ke Manor bersama hari ini. Apakah ada sesuatu yang harus saya ketahui? Liu tersenyum dan berkata, kami secara alami datang ke sini untuk memberi selamat kepada keluarga Ye karena telah memperoleh yang terpilih yang merupakan peristiwa bahagia di kota King kami. Selamat. Penatua agung itu tertawa dan berkata, Yelang telah bangun dan menarik penglihatan langit dan bumi. Ini adalah berkat dewa. Dengan ini, dia menyesap dari cangkir tehnya.
Lalu dia berkata sambil tertawa, terima kasih semua telah datang untuk memberi selamat kepada Yelang. Pada saat ini, Lin Yan, penguasa keluarga Li, bangkit dan menangkupkan tangannya. Penatua yang hebat, ada banyak hal yang tidak menyenangkan antara keluarga Li dan keluarga Ye, mohon maafkan saya. Penguasa Zhang Lai, juga berdiri dan menangkupkan tinjunya. Penatua yang hebat, jika konflik kita sebelumnya telah membuatmu tersinggung, tolong maafkan aku. Keluarga Zhang dan keluarga Li pernah bisa dikatakan sebagai musuh yang mematikan bagi keluarga Ye, terutama keluarga Zhang. Pewaris keluarga Ye sebelumnya dibunuh oleh keluarga Zhang. Namun, sekarang keluarga Zhang dan keluarga Li tidak punya pilihan selain menundukkan kepala, karena keluarga Ye telah mendapatkan orang terpilih yang mampu menarik penglihatan langit dan bumi. Jika kali ini mereka tidak mau tunduk, mereka harus tunduk di masa depan. Penatua Agung menyesap teh tetapi tidak memberikan jawaban. Dengan diamnya, suasana di lapangan langsung muram. Zhang Lai memandang Jiang Nian, pemimpin istana Cate lain, yang tidak jauh dari situ. Jiang Nian tersenyum kecil. Penatua yang hebat, kita semua berasal dari kota Qing yang merupakan tempat kecil. Di kota kecil ini, orang bertemu secara teratur, tidak dapat dihindari bahwa ada beberapa konflik. Sekarang keluarga Ye pasti akan bangkit. Lawannya pasti akan menjadi beberapa keluarga kaya dan kuat. Bagaimana menurutmu? Penatua Agung itu tersenyum kecil. Sekarang saudara Jiang memulai topik, apalagi yang bisa saya katakan? Bagaimana dengan ini, keluarga saya mengalami masa yang sangat sulit dalam beberapa tahun terakhir. Jadi Anda menyerahkan hak atas tambang emas kepada keluarga Ye selama 10 tahun ke depan. Bagaimana tentang itu? Mendengar kata-katanya, wajah semua orang tiba-tiba jatuh, atau tepatnya, mereka marah. Tambang emas. Apa yang bergantung pada keluarga aristokrat di kota Qing ini untuk bertahan hidup? Tentu saja, mereka tinggal di tambang emas. Konflik antara keluarga-keluarga ini juga terjadi di sekitar tambang emas ini. Ada beberapa tambang emas di sekitar kota Qing, jadi setiap kali tambang ditemukan, mereka pada dasarnya akan memiliki pertandingan kematian. Tidak ada satu keluarga pun yang mau menyerah, karena tambang emas mewakili sumber daya mereka. Jika sebuah keluarga kekurangan sumber daya, orang-orang di atas tidak dapat berkultivasi dan orang-orang di bawah tidak dapat berlatih. Jika situasi ini berlanjut, kepunahannya hanya masalah waktu. Sekarang, keluarga Ye meminta hak penambangan selama 10 tahun di awal, yang berarti bahwa keluarga lain tidak dapat memperoleh apapun dari kota Qing dalam 10 tahun ke depan. Meskipun mereka tidak akan pergi sejauh untuk musnah, mereka akan melalui waktu yang sangat sulit dalam 10 tahun ke depan. Tidak jauh dari sana, Jiang Nian, pemilik kota Qing, melirik sesepuh agung. Dia tidak berbicara, dan menundukkan kepalanya untuk meminum tehnya. Namun, di matanya, semuanya dingin. Tidak hanya Zhang Nian, tetapi wajah dua lainnya juga tampak jelek. Meskipun mereka siap untuk ditipu sebelum mereka datang, mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Ye akan begitu jahat. Penatua Agung memandang mereka dan berkata sambil tersenyum, yakinlah. 10 tahun kemudian, Ye Lang mungkin akan menjadi seorang pria di gunung. Saat itu, hehe. Mendengar dia mengatakan ini, ekspresi Jiang Nian dan yang lainnya tiba-tiba berubah. Seorang pria di gunung. Itu berarti dia akan bergabung dengan kekuatan yang nyata dan kuat di dunia. Arti kata-kata tetua agung itu jelas merupakan ancaman. Ancaman tersembunyi. Begitu Ye Lang bergabung dengan pasukan itu, dia hanya perlu sedikit usaha untuk menghancurkan mereka. Ketika mereka memikirkan kasus itu, Jiang Nian dan yang lainnya saling bertukar pandang. Akhirnya, Jiang Nian bangkit dan menangkupkan tinjunya. Karena keluarga Ye sedang dalam kesulitan, hak penambangan untuk dekade berikutnya di sekitar kota Qing akan menjadi milik keluarga Ye. Penatua Agung itu tersenyum dan menangkupkan tinjunya. Terima kasih untuk itu. Jiang Nian mengangguk. Kalau begitu kita harus pergi sekarang. Setelah itu, keempat orang itu berbalik dan pergi. Pada saat ini, Ye Yu berjalan ke aula, dan dia berkata dengan nada berat, Penatua yang hebat, kali ini kamu telah menyinggung mereka semua. Tersinggung. Penatua Agung itu mencibir. Haruskah keluarga Ye takut menyinggung mereka sekarang? Ketika Ye Lang menjadi seorang pria di gunung, itu akan memakan waktu kurang dari 1 menit untuk menghancurkan mereka. Hanya meminta hak penambangan selama 10 tahun, saya telah menunjukkan belas kasihan terbesar kepada mereka. Petik 2. Setelah itu, dia pergi dengan gusar. Di luar Ye Manor. Tepat ketika Jiang Nian dan dua lainnya keluar dari Yes Manor, penampilan mereka menjadi ganas. Itu terlalu jauh. Zhang Lai berkata dengan marah, setelah keluarga Ye berkuasa, mereka akan mengusir dan memusnahkan semua orang. Li Yu berkata dengan dingin, Ye Lang adalah orang terpilih yang dapat menarik penglihatan langit dan bumi. Sekarang keluarga Ye memiliki Ye Lang, apalagi kami, mereka bahkan memandang rendah istana Cate lain. Jiang Nian menggelengkan kepalanya. Hentikan. Kita harus menelan harga diri kita dan menanggung ini. Anda tidak perlu khawatir tentang itu, kami akan menunggu dan melihat. Masa-masa indah tidak berlangsung lama, keluarga Ye bertindak begitu arogan dan sombong sehingga mereka pasti akan menghadapi kemalangan suatu hari nanti. Setelah dia mengatakan itu, mereka berbalik dan menghilang di gerbang Yes Manor. Dengan kompromi dari keluarga Li, keluarga Zhang, dan istana Cate lain, semua orang di keluarga Ye menjadi sombong sekaligus. Di masa lalu, keluarga Ye agak budak ke keluarga lain. Tapi sekarang, karena Ye Lang, seluruh keluarga Ye menjadi percaya diri. Selain itu, banyak junior dari keluarga Ye menganggap diri mereka sebagai keluarga bangsawan terbaik di kota Qing. Tidak hanya junior dari keluarga Ye yang berpikir begitu, bahkan para tetua pun setuju. Sekarang, hampir semua orang memuja Ye Lang dan beberapa dari mereka mengingat Ye Xuan saat ini.
Pernahkah Anda mendengar bahwa Ye Xuan sudah lama tidak keluar dari halamannya? Apakah dia berani keluar? Sekarang, di antara generasi muda kota Qing, siapa yang akan ditakuti Ye Lang? Tidak, itu di antara seluruh generasi muda negara Jiang. Saudara Ye Lang adalah yang paling menonjol. Adapun Ye Xuan ini, saya khawatir dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menjadi pelayan Ye Lang. Petik 2. Itu benar. Hei, jika dia bersujud untuk meminta maaf di awal, dia akan bisa mempertahankan hidupnya. Petik 2. Siapa yang peduli dengan hidup dan matinya? Apakah kamu tahu betapa bermartabatnya kami para pemuda keluarga Ye di luar? Kemarin saya menemukan Cilde dari keluarga Zhang. Saya menamparkan wajahnya saat pertama kali saya melihatnya, dan dia bahkan tidak berani kentut. Haha, aku bertemu dengan pewaris keluarga Li di Yichun Yard yang sebelumnya hanya menempatkan Ye Xuan di matanya. Tapi kemarin, saya menyuruhnya untuk bercinta, dia juga tidak berani kentut, yang benar-benar membuat saya sangat senang. Bukankah itu? Sekarang keluarga Ye kami memimpin kota Qing. Semua ini dibawa oleh saudara Ye Lang. Pergi, ayo pergi mengunjungi saudara Ye Lang. Petik 2. Di dalam menara dunia penjara. Memegang pedang Ling Xiao, Ye Xuan menebas tanpa henti. Berlatih dengan gila. Bagi Ye Xuan, yang harus dia lakukan sekarang adalah menjadi pendekar pedang. Hanya memiliki saudara perempuannya yang dapat diandalkan untuk bertahan hidup, dia sangat menyadari pentingnya kekuatan. Terutama setelah peristiwa ini, dia mengerti lebih jelas, begitu seorang pria jatuh ke dalam air, dia tidak lebih baik dari seekor anjing. Bahkan jika dia melakukan begitu banyak untuk keluarga Ye dan membuat begitu banyak kontribusi, keluarga Ye masih meninggalkannya sesuka hati. Seseorang hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Di menara, Ye Xuan tidak tahu berapa kali dia menebas pedangnya. Tapi sekarang, dia bisa memotong rambut dengan satu serangan pedang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah seorang pembudidaya pedang. Namun, itu tidak cukup baik. Penerapan kecepatan dan kekuatannya saat ini hanya dapat dianggap sebagai pembudidaya pedang biasa, dan dia masih memiliki sedikit celah untuk menjadi pembudidaya pedang yang hebat. Ketika dia berlatih, dia tidak tahu waktu. Waktu berlalu dengan cepat. Dalam waktu singkat, janji hidup dan mati hanya kurang dari 3 hari lagi. Hari ini, Ye Xuan keluar dari menara dunia penjara. Tepat ketika dia keluar dari menara, alisnya berkerut, karena ini adalah waktu bagi Ye Ling untuk mengantarkan makanan. Apakah sesuatu terjadi padanya? Ye Xuan dengan cepat bergegas ke kamar Ye Ling. Pada saat ini, Ye Ling sedang berbaring di tempat tidur dan menggigil, dan bahkan ada embun beku putih di rambutnya. Melihat adegan ini, wajah Ye Xuan sangat berubah. Dia langsung berlari untuk mengeluarkan botol giok putih. Namun, tidak ada apapun di dalam botol giok putih. Pil dan sudah habis. Ye Xuan menamparkan dirinya sendiri. Sial, aku lupa bahwa pil dan sudah habis. Aku benar-benar pantas mati. Dengan kata-katanya, dia menamparkan dirinya sendiri lagi, dan kemudian dia buru-buru mengusap pipi Ye Ling dan berkata dengan suara gemetar, tunggu kakakmu, aku akan segera kembali. Setelah dia mengatakan itu, dia bergegas keluar dari ruangan seperti orang gila dan langsung berlari ke apotek Yes Manor. Ye Xuan keluar. Setelah melihat Ye Xuan, berita itu segera disebarkan oleh junior keluarga Ye, dan beberapa orang sibuk benar-benar berlari untuk mengepung Ye Xuan. Jika sebelumnya, mereka pasti tidak akan berani melakukannya. Tapi sekarang, dengan munculnya Ye Lang, junior keluarga Ye ini tidak takut pada Ye Xuan seperti sebelumnya. Dalam perjalanan, sekelompok junior tiba-tiba menghentikan Ye Xuan. Ye Feng, pemimpin kelompok, juga cucu dari tetua agung dan sepupu Ye Lang. Ye Feng melirik Ye Xuan dan tersenyum, Ye Xuan, kamu telah bersembunyi selama berhari-hari, bagaimana kamu menemukan waktu untuk habis hari ini? Ye Xuan mengabaikan Ye Feng dan yang lainnya. Dia terus berjalan menuju apotek di kejauhan. Tapi Ye Feng pindah untuk berdiri di depan Ye Xuan. Dia tertawa, Ye Xuan, melihatmu terburu-buru, apakah saudara perempuanmu yang tidak sehat akan mati? Jika demikian, maka saya harus mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya. Lagi pula, Anda akan memiliki satu beban yang lebih sedikit di masa depan, Anda. Petik 2. Tepat pada saat ini, sebelum Ye Feng bisa bereaksi, Ye Xuan langsung pergi ke arahnya dan meluncurkan pukulan eksplosif ke tenggorokannya. Klik. Terdengar suara tulang berderak. Semua orang ketakutan. Dan Ye Feng melebarkan matanya, tapi bola matanya pecah. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan belati di pinggangnya dan memotong tenggorokan Ye Feng. Mendesis. Kepala Ye Feng langsung jatuh. Ye Xuan menyingkirkan belatinya, dan dia melirik junior keluarga Ye dengan agresif. Siapa yang berani menggumamkan perbedaan pendapat tentang saudara perempuanku? Aku akan membuatmu tidak bisa mengatakan apa-apa lagi dalam hidupmu. Semua junior keluarga Ye memiliki mata yang penuh dengan kengerian dan ketakutan. Semua orang di keluarga Ye tahu bahwa Ye Xuan sangat menghargai saudara perempuannya. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan adalah paranoid yang melindungi saudara perempuan. Namun, mereka tidak mengharapkan Ye Xuan untuk melindungi saudara perempuannya sejauh ini. Ye Feng adalah cucu dari tetua agung dan sepupu Ye Lang. Tapi Ye Xuan ini benar-benar membunuhnya begitu saja. Ye Xuan tidak berurusan dengan junior keluarga Ye ini. Dia langsung pergi ke apotek Yes Manor. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjalan keluar. Orang tua ini adalah penatua Ye Qing yang bertanggung jawab atas apotek Yes Manor. Melihat Ye Xuan, Ye Qing langsung mengerutkan kening. Ye Xuan, apa yang akan kamu lakukan? Ye Xuan langsung pergi ke peti obat. Dia melirik dada-dada itu dengan cepat. Segera, matanya tertuju pada kisi-kisi, dan kemudian dia membukanya, tetapi kisi-kisi itu kosong. Setelah melihat ini, tatapan Ye Xuan tiba-tiba menjadi dingin.
Dia berbalik untuk melihat Ye King, pil pemeliharaan roh. Mata Ye King sedikit menyipit. Aku sudah menyembunyikannya. Ye Xuan, keluarga telah menghentikan pasokan dan pil saudara perempuanmu, kamu. Petik 2. Saat itu, Ye Xuan tiba-tiba mengambil seberat kepalan tangan dari lemari obat di sampingnya dan melemparkannya ke Ye King. Ekspresi Ye King berubah secara dramatis. Dia dengan cepat bergerak ke samping dan menghindari beban. Meskipun dia menghindari beban, wajahnya berubah seketika, karena Ye Xuan sudah mendatanginya. Ye Xuan dengan keras meninju kepala Ye King. Sederhana dan langsung. Ye King ketakutan. Dia memutar tangan kanannya dan meluncurkan pukulan yang sama ke Ye Xuan. Kedua pukulan itu dihancurkan bersama. Bang! Ledakan ki rendah terdengar. Setelah ditinju oleh Ye Xuan, Ye King mundur dengan cepat. Ketika dia didorong ke sudut dan tidak menemukan jalan keluar, Ye Xuan muncul lagi di depannya. Kali ini, Ye Xuan meninju kepalanya lagi. Murid Ye King menyusut sekaligus, dan dia dengan cepat berkata, aku akan memberikannya padamu, aku akan memberi. Tinju Ye Xuan berhenti beberapa inci dari wajah Ye King. Ye King menatap Ye Xuan dengan ngeri. Dia berada di alam variasi Qi. Meskipun dia tidak sering bertarung di luar, sejauh yang dia tahu, Ye Xuan hanya berada di alam self-striving kelima. Namun, dia benar-benar dikalahkan. Kekuatan Ye Xuan ini terlalu menakutkan. Ye Xuan mengulurkan tangannya, dan wajah Ye King sedikit berubah. Dia tidak berani memainkan trik apapun, dan dengan cepat mengeluarkan botol giok putih dan menyerahkannya kepada Ye Xuan. Ye Xuan membuka botol giok putih dan melihat ke dalam, hanya ada 15 pil pemeliharaan roh di dalamnya. Alis Ye Xuan berkerut, dan Ye King segera menjelaskan, Ye Xuan, pil dan ini sangat berharga. Kami tidak memilikinya di kota King, jadi kami harus menyimpannya dari luar. Pil dan ini adalah sisa dari pembelian terakhir kami. Petik 2. Ye Xuan terdiam beberapa saat. Akhirnya, dia menyingkirkan botol giok putih dan berkata, saya telah berjuang mati-matian untuk keluarga selama bertahun-tahun. Apakah terlalu banyak bagi saya untuk mengambil beberapa dan pils? Petik 2. Ye King melirik Ye Xuan dan tidak berbicara. Ye Xuan tidak mengatakan apa-apa lagi, dan dia berbalik untuk meninggalkan rumah. Tetapi di luar, Penatua Agung telah membawa banyak penatua dan mereka sudah mendekat. Penatua Agung dan yang lainnya jelas tahu bahwa Ye Xuan membunuh Ye Feng dalam kemarahannya. Penatua Agung menatap tajam ke arah Ye Xuan. Cucuku hanya memarahimu dengan beberapa patah kata, tapi kamu membunuhnya hanya karena itu. Ye Xuan berjalan ke Tetua Agung. Kamu tidak mengajari cucumu dengan baik, jadi aku memberinya pelajaran untukmu. The Great Elder perlahan mengepalkan tinjunya. Ye Xuan hanya melihat Penatua Agung tanpa ekspresi apapun. Namun, sudah ada niat membunuh di matanya. Pada saat ini, Penatua Agung memerintahkan dengan brutal, cabut dia sampai mati. Segera, beberapa penjaga Yes Manor bergegas menuju Ye Xuan. Sudut mulut Ye Xuan melengkung menjadi senyum ganas. Detik berikutnya, dia berdiri berjinjit dan seluruh tubuhnya meluncur ke depan. Sebelum ada yang memahami situasinya, kepala penjaga terbang belasan meter jauhnya. Ye Xuan tidak berhenti. Dia berbalik dan terbang untuk menendang penjaga yang bergegas di depannya dengan sapuan kaki. Bang! Penjaga itu terpesona oleh tendangan ini. Pada saat ini, Ye Xuan bergegas menuju Penatua Agung. Melihat adegan ini, wajah Great Elder tiba-tiba menjadi jahat. Dia melangkah maju dan membanting seluruh tangannya ke Ye Xuan. Tangan kanan Ye Xuan mengepal, dan kemudian dia melancarkan serangan dengan telapak tangannya. Bang! Tepat setelah tinju mereka bersentuhan, Penatua Agung didorong mundur 10 langkah, sementara Ye Xuan tidak mundur 1 langkah. Penatua Agung memandang Ye Xuan dengan takjub. Bagaimana mungkin, eliksir fieldmu rusak, mengapa kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Di kejauhan, mata Ye Xuan sedikit menyipit. Bagaimana kamu tahu bahwa eliksir fieldku rusak? Penatua Agung menatap tajam ke arah Ye Xuan tanpa berbicara. Namun, Ye Xuan sudah mengerti. Tak perlu dikatakan, pria misterius yang menyergapnya di awal pasti dikirim oleh Penatua Agung. Memikirkan hal ini, niat membunuh menyembur keluar dari mata Ye Xuan. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Ye Xuan, kamu bisa pergi. Semua orang melihat ke arah suara itu, orang yang datang adalah Ye Lang. Ye Xuan melirik Ye Lang dengan dingin, dan tanpa berbicara lebih jauh, berbalik dan pergi. Para penjaga tidak menghentikannya, sebaliknya, mereka menatap Ye Lang. Di samping Ye Lang, Penatua Agung bertanya, bingung, Ye Lang, bahkan jika kamu memiliki janji hidup dan mati dengannya, dia membunuh sepupumu, kejadian ini. Ye Lang menyela kata-kata Penatua Agung, kamu dapat yakin, 2 hari kemudian, aku akan membalas dendam untukmu. Penatua Agung tidak berbicara, sebaliknya dia menggenggam tangannya dan wajahnya menjadi pucat. Ye Lang tersenyum dan berkata, aku tahu dia arogan dan dia pantas dibunuh. Tapi sekarang bukan waktunya. 2 hari kemudian, beritahu semua orang di kota King untuk menonton pertempuran. Saya ingin bertarung dengannya, dan kemudian membuat nama untuk diri saya sendiri. Petik 2. Mendengar kata-katanya, Penatua Agung mengerutkan kening. Apa maksudmu? Ye Lang tersenyum, jika kamu ingin menarik perhatian kekuatan luar di gunung, pertama-tama kamu harus menjadi terkenal. Ye Xuan adalah batu loncatan pertama saya. Ketika saya menginjaknya, saya bisa membuat nama di kota King ini, di mana saya bisa mendapatkan kesempatan untuk menarik perhatian dari kekuatan luar. Penatua Agung tampak sedikit santai. Kamu benar, kekuatan-kekuatan itu berada dalam posisi yang menonjol. Jika kita tidak bergerak, sulit untuk mendapatkan perhatian mereka. Ye Lang mengangguk. Penatua hebat, yakinlah. 2 hari kemudian, aku akan membuatnya mati dalam penghinaan di peron untuk menyelesaikan kebencianmu.
Penatua Agung mengangguk dan dia sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berkata dengan serius, meskipun eliksir field orang ini rusak, kapasitas bertarungnya tidak bisa diremehkan. Anda seharusnya tidak lalai. Petik 2. Yelang melirik Penatua Agung dan tersenyum. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat menghina di dalam hatinya. Dia melihat bahwa Penatua Agung berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pertarungan 1-1 dengan Yesuan barusan. Dalam benaknya, bukan karena Yesuan terlalu kuat, tetapi Penatua Agung ini terlalu lemah. Seseorang di posisi tinggi yang hanya tahu bagaimana menikmati kenyamanan. Bahkan jika dia adalah seorang prajurit, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang lelaki tua jika dia belum mencapai alam di mana dia dapat memisahkan dirinya dari tubuh fisiknya. Di dalam hatinya, Penatua Agung hanyalah seorang lelaki tua. Bukan hanya tetua agung, tetapi semua tetua dari Yes Manor seperti ini. Yelang menarik kembali pikirannya dan melihat ke arah yang ditinggalkan Yesuan. Dia mencibir, suatu kehormatan bagi Anda untuk menjadi batu loncatan saya. Yesuan kembali ke kamarnya, dan dia dengan cepat menuangkan pil pemeliharaan roh untuk memberi makan Yeling. Yesuan menatap Yeling dengan gugup. Saat ini, dia sedikit kehabisan akal dan dia juga menyalahkan dirinya sendiri untuk sementara. Dia bahkan lupa tentang dan pil saudara perempuannya. Tak lama, di bawah tatapan intens Yesuan, Yeling membuka matanya sedikit demi sedikit. Ketika dia melihat Yesuan, dia tersenyum manis. Saudaraku, untuk melihatmu, itu bagus. Yesuan tersenyum. Dia memegang tangan Yeling dengan erat dan berkata dengan lembut, apakah kamu merasa lebih baik? Yeling mengangguk sedikit. Aku tidak terlalu kedinginan sekarang. Yesuan dengan lembut berkata, itu salahku. Kakak berjanji padamu bahwa itu tidak akan pernah terjadi lagi. Tentu saja tidak. Yeling menatap Yesuan. Tiba-tiba, air matanya mengalir. Saudaraku, aku dulu ingin mati karena aku tidak ingin menjadi beban bagimu. Tapi sekarang, saya takut mati karena saya takut kakak akan ditinggal sendiri setelah saya mati. Aku ingin tinggal bersama saudaraku. Mata Yesuan basah, dan dia tersenyum, Linger akan baik-baik saja, kita berdua akan baik-baik saja. Yeling menyeka air mata di wajahnya. Aku akan hidup dengan baik. Aku akan menemani kakakku selamanya. Yesuan mengulurkan jari kelingkingnya dan mengaitkan jari kelingking Yeling. Dia tersenyum dan berkata, kalau begitu ini kesepakatan, tak satu pun dari kita yang bisa mati duluan. Yeling memutar matanya ke arah Yesuan, saudaraku, janji kelingking adalah apa yang dilakukan anak-anak. Yesuan tertawa, dalam hati saudaramu, kamu selalu anak-anak. Senyum cerah muncul di wajah Yeling dan dia merasa tersentuh. Kali ini, Yesuan tidak langsung kembali berlatih, tetapi pergi berbelanja sambil membonceng Yeling. Dia telah berada di Yes Manor selama ini, jadi dia tidak banyak bermain di luar di masa lalu. Untuk ini, Yesuan merasa bersalah. Sekarang dia punya waktu luang, jadi dia secara alami akan menemaninya dengan baik. Di hati Yesuan, saudara perempuannya adalah yang paling penting. Kota Qing adalah kota kecil dengan populasi kurang dari 200.000. Di antara banyak kota di negara Jiang, kehadirannya berada di dekat bagian bawah daftar. Meskipun ada beberapa orang, kota Qing sangat hidup. Ada berbagai pertunjukan dan kios dan segala sesuatu yang bisa diharapkan. Yesuan dan saudara perempuannya keluar dari Yes Manor, jadi Yes Manor segera mengirim beberapa orang untuk mengikuti mereka. Jelas, mereka takut Yesuan akan melarikan diri. Secara alami, Penatua Agung sekarang tidak akan pernah membiarkan Yesuan pergi. Yesuan tidak peduli dengan mereka yang mengikutinya. Dia membiarkan mereka mengikuti selama mereka tidak membuat masalah. Kakak, aku bisa berjalan sendiri. Omong kosong, kamu sangat lemah sekarang, bagaimana kamu bisa berjalan, biarkan aku menggendongmu sebentar. Baiklah. Yesuan menunjukkan kepada Yeling hampir seluruh kota Qing. Saat senja, dua bersaudara itu akan kembali ke Yes Manor. Ketika mereka melewati gerbang kota, ada seorang wanita menunggang kuda, datang dari luar gerbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Wanita itu mengenakan jubah putih bersih dan memegang tombak perak panjang. Ujung tombaknya berkilau seperti bintang yang dingin. Wanita itu tampak cantik. Dia memiliki fitur halus yang sempurna, wajah berbentuk telur angsa, dan mata phoenix. Yesuan belum pernah melihat wanita cantik seperti itu. Ini adalah jenis wanita yang akan Anda ingat seumur hidup jika Anda pernah melihatnya sekali. Ketika wanita itu memasuki kota, mata semua orang di kedua sisi gerbang kota tertuju padanya. Dia adalah pemandangan indah yang membuat orang tidak bisa mengalihkan pandangan mereka. Begitu wanita itu memasuki kota, dia tiba-tiba berhenti di samping Yesuan dan saudara perempuannya. Mata wanita itu mendarat di Yesuan dan dia menatapnya dengan cermat. Tiba-tiba, matanya berkedip dengan takjub, alam tersembunyi. Mendengar apa yang dia katakan, wajah Yesuan sedikit berubah. Wanita di depanku ini benar-benar tahu tentang alam tersembunyi. Yang paling penting adalah dia benar-benar bisa melihat alam tersembunyinya. Orang harus tahu bahwa sampai sekarang, bahkan Penatua Agung dan yang lainnya tidak dapat melihat wilayahnya karena wilayahnya disembunyikan oleh wanita misterius itu. Namun, wanita ini secara tak terduga bisa melihat ini. Pada saat ini, wanita itu tiba-tiba memegang tombak panjangnya dan menunjuk langsung ke Yesuan. Kurasa kamu pasti Yelang, orang yang menarik penglihatan langit dan bumi. Sungguh bagus bahwa Anda telah meletakkan dasar yang kokoh dan telah mencapai alam tersembunyi. Anda memenuhi syarat bagi saya untuk bertarung melawan Anda dengan tombak saya. Nama saya An Lansiu, ayo, mari kita lihat apakah Anda dapat mengambil salah satu pukulan saya. Petik 2. Sebuah Lansiu.
Di samping, beberapa orang berseru, "Ya dewa, dia adalah jenius tak tertandingi dari negara Jiang, seorang jenius yang hanya muncul sekali setiap 10.000 tahun. Ini benar-benar dia. Dia adalah An Lanxiu yang dianugerahi gelar prajurit nasional oleh Raja Negara Jiang. Seorang prajurit nasional berusia 18 tahun, situasi ini tidak hanya tidak pernah muncul di negara Jiang, itu juga belum pernah terjadi sebelumnya di dinasti sebelumnya. Saya mendengar bahwa dia menantang semua jenius dari negara Jiang, dan dia telah menantang 36 kota. Tidak ada yang bisa menerima pukulan dari tombaknya. Saya kira dia datang ke sini untuk Ye Lang. Jika Ye Lang dipuji olehnya, maka keluarga Ye pasti akan menjadi terkenal. Dia pernah mendengar nama ini sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di negara Jiang yang tidak mengenal An Lanxiu, karena dia memiliki reputasi yang hebat. Jenius pertama dari negara Jiang. Dia telah mencapai Ki Harnessing Realm sebelum dia berusia 18 tahun. Tidak hanya itu, dia juga menjadi spearwoman termuda dalam sejarah Jiang Country. Itu bukan masalah besar baginya karena hal yang paling menakutkan adalah dia juga memahami seni tombak. Apa artinya ini? Itu berarti dia memiliki peluang 99% untuk menjadi master hebat dalam Tao of Spear. Jenius semacam ini belum pernah terlihat dalam sejarah 500 tahun negara Jiang. Selain itu, ada banyak catatan dan legenda tentang An Lanxiu. Misalnya, dia adalah siswa pertama yang diundang ke Universitas Changmu oleh dekan Universitas Changmu sendiri. Dia adalah prajurit nasional termuda di negara Jiang dan dia adalah yang pertama di generasi muda negara Jiang yang mencapai ranah menaik. Di matanya, yang terpilih atau visi langit dan bumi benar-benar tidak layak disebutkan. Ye Xuan tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar datang ke kota Qing kecil ini. Di atas kuda, An Lanxiu memegang tombak panjangnya dan mengarahkannya langsung ke Ye Xuan. Tidak ada penghinaan di matanya, juga tidak ada kesombongan atau keangkuhan. Matanya sangat tenang. Ye Xuan menarik kembali pikirannya dan menggelengkan kepalanya. "Kamu salah orang." Alis gelap An Lanxiu sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Ye Xuan menjawab, "Saya bukan Ye Lang yang menarik visi langit dan bumi. Ye Lang ada di Yes Manor, dan kamu bisa menemukannya di sana." Alis Lanxiu sedikit terangkat, "Kamu bukan Ye Lang." Ye Xuan mengangguk. Pada saat ini, Ye Ling yang berada di sebelah Ye Xuan tiba-tiba berkata, kakakku juga sangat hebat." Ye Xuan tersenyum dan menepuk kepala kecil Ye Ling. Ye Ling tersenyum manis padanya dan memegang lengan Ye Xuan erat-erat. Seorang Lanxiu menilai Ye Xuan dengan matanya dan berkata, "Tidak pernah terpikir olehku bahwa kota Qing yang kecil ini tidak hanya memiliki Ye Lang yang menarik penglihatan langit dan bumi, tetapi juga seseorang sepertimu yang telah mencapai alam tersembunyi. Ini benar-benar mengejutkan saya." Ye Xuan tersenyum tetapi tidak mengatakan apa-apa. Seorang Lanxiu berkata, "Apakah kamu Ye Lang atau bukan? Kamu memenuhi syarat untuk mengambil satu serangan tombakku, maukah kamu menerimanya?" Ye Xuan terdiam. "Ambil. Jika saya mengambilnya, saya akan menjadi terkenal. Meskipun saya tidak peduli dengan reputasi saya tahu dengan jelas bahwa itu pasti akan sangat membantu. Namun, begitu saya mengambilnya, saya akan mengungkapkan kekuatan saya. Jika saya mengekspos kekuatan saya sekarang, Penatua Agung dan yang lainnya mungkin ingin menyingkirkan saya dengan cara apapun, dan mereka bahkan mungkin mulai dari saudara perempuan saya." Petik 2. "Tetapi jika saya tidak menerimanya, itu bukan saya. Bagaimana aku bisa menjadi pengecut seperti itu?" Memikirkan hal ini, Ye Xuan menatap An Lanxiu. 2 hari kemudian, aku akan melawanmu, apa tidak apa-apa." 2 hari kemudian. Seorang Lanxiu menggelengkan kepalanya sedikit. "Dengan segala hormat, Anda tidak memenuhi syarat untuk membuat saya menunggu selama 2 hari." Setelah itu, dia bersiap untuk pergi. Pada titik ini, Ye Xuan dengan cepat mengambil pedang kayu dari kios di sebelahnya. Dia mencabut salah satu rambutnya dan kemudian mengangkat pedangnya untuk memotongnya ke samping. Rambutnya dipotong menjadi 2 bagian tanpa suara. Seorang Lanxiu berhenti, dan matanya tertuju pada Ye Xuan lagi. Ada tatapan aneh di matanya. "Saya sebenarnya tidak melihatnya. Anda tidak hanya mencapai alam tersembunyi, tetapi juga telah menjadi penggarap pedang. Penggarap pedang muda seperti itu jarang terjadi di negara Jiang." Petik 2. Ye Xuan menatap langsung ke An Sixiu. 2 hari kemudian, kamu dan aku akan bertarung, apa tidak apa-apa." Senyum penuh arti muncul di wajah cantik An Lanxiu. "Pria di depanku ini baru saja mengatakan bahwa dia akan bertarung denganku, alih-alih mengambil satu serangan dariku." Seorang Lanxiu sekali lagi menilai Ye Xuan, dan kemudian berkata, "Kalau begitu aku akan menunggumu selama 2 hari. Sekarang, saya akan bertemu dengan Ye Lang itu, apakah Anda tahu di mana Yes Manor berada?" Pada saat ini, Ye Ling tersenyum, "Kakak, kami dari Yes Manor, kamu bisa pergi ke sana bersama kami." Seorang Zheng Xiu memandang Ye Xuan, "Apakah kamu seorang cilde dari Yes Manor?" Ye Xuan mengangguk, "Semacam." Seorang Lanxiu sedikit mengangguk. Ye Manor sangat beruntung memiliki 2 orang jenius. Tampaknya Yes Manor tidak jauh dari menjadi keluarga bangsawan kelas 2. Petik 2. Ye Xuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Sama seperti ini, saudara kandung kembali ke Yes Manor dengan An Lanxiu. Kedatangan An Lanxiu mengguncang seluruh klan Yes Manor. The Great Elder keluar secara pribadi dengan para tetua untuk menyambutnya. Keluarga Ye penuh dengan kesombongan dan memandang rendah semua orang saat ini. Namun, An Lanxiu ini berasal dari ibu kota kekaisaran. Selain itu, bahkan 100 keluarga Ye tidak bisa menandingi kekuatan di belakangnya. Oleh karena itu, tetua agung dan yang lainnya hampir mengigau dengan sukacita ketika mereka tahu bahwa An Lanxiu akan menantang Ye Lang di Yes Manor.
Ketika Yesuan dan dua lainnya tiba di gerbang Yes Manor, Penatua Agung dan yang lainnya langsung keluar untuk menyambutnya. Alis Tetua Agung tiba-tiba berkerut ketika dia melihat Yesuan dan saudara perempuannya, tetapi dia mengabaikannya dan buru-buru berjalan menuju An Lansiu. Dia memberi hormat dan berkata, "Ini Nona An datang, kami sangat tersanjung dengan kehadiran Anda yang ramah. Silakan datang ke Yes Manor dan duduklah." Petik 2. Seorang Lansiu menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku akan menyampaikan itu. Apakah Yelang ada di sini?" Penatua Agung dengan cepat berkata, "Dia ada di sini, dia ada di sini." Setelah dia mengatakan itu, dia melihat seorang penatua di samping dan memerintahkan, "Pergi dan suruh Yelang keluar." Penatua dengan cepat berbalik. Pada saat ini, Penatua Agung memandang Yesuan, dan wajahnya tiba-tiba menjadi dingin. "Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Cepat dan masuk." Mendengar kata-katanya, alis An Lansiu yang menghitam tiba-tiba mengernyit. Yesuan melirik Tetua Agung, "Itu bukan urusanmu. Dia dan Tetua Agung sekarang tidak cocok seperti api dan air, jadi dia secara alami tidak akan menghargai perasaan Tetua Agung." Wajah Great Elder tiba-tiba menjadi suram. Ketika dia hendak berbicara, An Lansiu di sampingnya tiba-tiba berkata, "Apa yang terjadi?" Penatua Agung memandang An Lansiu dan tatapannya melunak. "Ada hal-hal yang tidak diketahui Nona An. Yesuan ini awalnya adalah pewaris dari Yes Manor. Namun, orang ini sombong dan tidak terkendali. Selain itu, bakatnya hanya sampai rata-rata. Dia tidak bisa memikul tanggung jawab besar sama sekali. Oleh karena itu, gelar pewaris jelasnya digulingkan. Tapi aku tidak menyangka bahwa orang ini akan benar-benar menyimpan dendam padaku dan masih membenci kita. Dia ingin." Pada saat ini, An Lansiu tiba-tiba berkata, "Kamu mengatakan bahwa dia sombong, saya pribadi tidak akan berkomentar tentang ini. Tetapi Anda mengatakan bahwa bakatnya rata-rata." Petik 2. Penatua Agung tertegun sejenak, lalu berkata, "Tentu saja. Dia sudah berusia 18 tahun, tetapi masih berada di alam self-striving kelima. Bakat seperti itu secara alami sangat buruk." Petik 2. Seorang Lansiu tampak agak aneh. Seorang kultivator pedang, alam tersembunyi. Apakah ini masih bakat yang buruk? An Lansiu melirik Yesuan dan tidak mengatakan apa-apa. Jelas, dia sudah mengetahui bahwa sepertinya ada sesuatu yang aneh antara Yes Manor dan Yesuan. Pada saat ini, Penatua Agung berkata lagi, "Nona An tidak tahu bahwa orang ini benci melihat Yelang sebagai pewaris nyata. Dia begitu sombong sehingga dia membuat janji hidup dan mati dengan Yelang dalam sebulan. Omong-omong, itu hanya 2 hari lagi. Jika Nona An gratis, Anda dapat tinggal 2 hari lagi di kota King dan menjadi saksi untuk penunjukan mereka." Seorang Lansiu melirik Tetua Agung, lalu memandang Yesuan di satu sisi, ekspresinya sangat aneh. Tepat pada saat ini, Yelang keluar. Dia pergi ke An Lansiu dan menangkupkan tinjunya untuk memberi hormat, "Nona An." Mata An Lansiu tertuju pada Yelang, dan segera alisnya berkerut. Yang terpilih. Yang disebut yang terpilih adalah mereka yang telah berkultivasi sampai batas tertentu, tetapi harus bereinkarnasi untuk melanjutkan kultivasi mereka karena masa hidup mereka sudah habis. Namun, orang-orang berbakat yang sebenarnya sangat meremehkan orang-orang seperti ini. Hanya orang yang tidak kompeten yang akan bereinkarnasi untuk berkultivasi kembali dan hidup dalam degradasi. Dia datang ke kota King ini karena seseorang di sini telah menarik visi surga dan bumi, bukan karena Yelang adalah yang terpilih. Seseorang yang bisa menarik penglihatan langit dan bumi, itulah yang membuatnya sedikit tertarik. Namun, ketika dia melihat Yelang, dia kecewa. Yelang telah menyembunyikan wilayahnya yang dangkal, seperti ilusi gelembung. Meskipun itu juga sangat bagus, dia tidak peduli. Sebaliknya, dia menyukai Yesuan yang fondasi kokohnya tidak jauh lebih buruk daripada miliknya. Selain itu, dia telah mencapai alam tersembunyi dan merupakan penggarap pedang. Pada titik ini, An Lansiu melirik Yesuan, "Aku akan datang kepadamu 2 hari kemudian." Setelah dia mengatakan itu, dia melompat ke atas kuda dan hendak pergi. Melihat adegan ini, semua orang di Yes Manor tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bahkan Yelang terkejut. Apakah dia pergi begitu saja? Pada titik ini, Penatua Agung sadar. Dia buru-buru pergi ke belakang An Lansiu dan memberi hormat sedikit. "Nona An, apakah kamu tidak akan bersaing dengan Yelang?" Di atas kuda, An Lansiu berkata tanpa melihat ke belakang, dia tidak memenuhi syarat. Setelah itu, dia memacu kudanya dan menghilang dari pandangan semua orang. Di belakang An Lansiu, semua orang di Yes Manor tercengang. Tampilan Yelang berubah sangat jelek seolah-olah dia makan kotoran. Dicuekin. Sejak dia menjadi terkenal, ini adalah pertama kalinya dia diabaikan. "Aku tidak tahan." Di mata semua orang, Yelang tiba-tiba bergegas keluar. Ekspresi The Great Elder berubah secara dramatis, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghentikan Yelang. Pada saat ini, An Lansiu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, dia berbalik dengan tombak panjangnya menunjuk langsung ke Yelang. Tekanan tak terlihat memaksa Yelang untuk berhenti. Ekspresi Yelang sangat berubah, ini seni tombak. Seni tombak. Yelang memandang An Lansiu dengan ngeri. Matanya penuh dengan ketidakpercayaan. Apakah dia mengerti seni tombak di usia yang begitu muda? Melihat Yelang berhenti, An Lansiu menyingkirkan tombaknya. "Jika Anda tidak berhenti, saya akan berpikir lebih tinggi tentang Anda. Tapi sayangnya, kamu berhenti. Tidak heran Anda bereinkarnasi untuk berkultivasi kembali, Anda memang sangat miskin." Petik 2. Setelah itu, dia mengarahkan pandangannya ke Yes Manor, serta Yesuan dan saudara perempuannya yang dibiarkan terisolasi. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Petinggi Yes Manor benar-benar bodoh. Begitu dia berhenti, dia bergegas pergi. Yelang mengepalkan tinjunya dan wajahnya sangat jelek.
Ye Xuan kembali ke halamannya bersama Ye Ling. Adapun Ye Lang, Penatua Agung, dan yang lainnya, dia tidak peduli sama sekali. Sekarang dia hanya ingin berlatih dengan baik dan menemani adiknya dengan baik. Kemudian dia akan diam-diam menunggu kompetisi 2 hari kemudian, setelah itu dia bisa membawa saudara perempuannya ke ibu kota kekaisaran. Kakak, saudari yang kita lihat tadi sangat cantik. Di dalam ruangan, Ye Ling tiba-tiba berkata. Ye Xuan melirik Ye Ling dan tersenyum, adikku pasti sangat cantik juga di masa depan. Itu benar, Ye Xuan tidak buruk rupa dan adiknya bahkan lebih dari seorang gadis kecil yang cantik. Jadi dia harus menjadi wanita yang sangat cantik ketika dia dewasa. Ye Ling tersenyum manis dan dia merasa cukup senang. Setelah Ye Ling tertidur, Ye Xuan memasuki menara dunia penjara. Ye Xuan berkata dengan suara yang dalam, pendahulu, wanita itu barusan bisa melihat alam tersembunyiku. Bukankah kamu mengatakan bahwa tidak ada yang pernah berlatih alam tersembunyi sebelumnya? Setelah beberapa saat hening, wanita misterius itu berkata, alam tersembunyi Anda berbeda dari yang lain. Ye Xuan sedikit terkejut dan bertanya dengan cepat, apa bedanya? Wanita misterius itu berkata, sangat mudah bagi orang lain untuk mengolah alam tersembunyi. Tapi untukmu, hanya akan ada penderitaan. Ye Xuan sangat bingung, kenapa ini? Wanita misterius itu berkata, karena apa yang mereka kultivasi adalah alam, tetapi Anda melatih otot, tulang, anggota tubuh Anda, dan seluruh tubuh Anda, apakah Anda mengerti? Ye Xuan, The Venerable Swordsman. Satu serangan pedang memutuskan hidup dan mati. Ye Xuan tidak begitu mengerti penjelasan wanita misterius itu, tapi dia tidak peduli. Bagaimanapun, itu tidak berbahaya baginya. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Xuan bertanya lagi, pendahulu, Anda pernah melihat wanita itu sebelumnya. Apa yang kamu pikirkan tentang dia? Wanita itu secara alami merujuk pada An Lanxiu. Wanita misterius itu berbisik santai, biasa saja, kamu dan kakakmu tidak lebih buruk darinya, terutama adikmu, dia lebih baik darinya. Saudariku. Ye Xuan tertegun, apa maksudmu? Wanita misterius itu berkata, lupakan saja. Kamu telah menguasai ilmu pedang dasar, jadi kamu bisa mencoba berlatih beberapa keterampilan pedang sekarang. Mendengar ini, Ye Xuan buru-buru bertanya, keterampilan pedang apa? Keterampilan pedang. Keberadaan semacam ini cukup langka. Kita harus tahu bahwa keluarga Ye hanya mengumpulkan selusin keterampilan seni bela diri tingkat rendah selama bertahun-tahun. Keterampilan seni bela diri juga dibagi menjadi beberapa tahap, tahap surga, tahap bumi, tahap roh, tahap okultisme, tahap manusia, dan tahap vulgar. Keterampilan seni bela diri terbaik dari keluarga Ye hanya pada tahap manusia yang lebih rendah yang hanya bisa dikultivasikan oleh patriark. Sementara itu, seni bela diri terbaik di seluruh kota King adalah seni bela diri tingkat rendah yang dimiliki oleh istana Cate lain. Keterampilan seni bela diri bisa dikatakan lebih berharga daripada Dan Pils. Adapun keterampilan pedang, mereka jauh lebih jarang, mungkin bahkan tidak ada satupun di seluruh kota King. Pada saat ini, wanita misterius itu berkata, saya memiliki 2 jenis keterampilan pedang. Anda dapat memilih salah satu. Yang pertama adalah keterampilan pedang yang relatif baik yang sangat mematikan. Namun, ketika Anda melatihnya ke tingkat tertentu, Anda mencapai batasnya. Yang lainnya adalah keterampilan evolusioner. Itu tidak memiliki tahapan atau batasan. Semakin kuat Anda, semakin kuat jadinya. Skill ini bisa menemanimu seumur hidup. Tapi itu memiliki cacat besar, yaitu jika niat membunuh dan keyakinan Anda pada Tao Pedang tidak cukup kuat, itu akan menjadi semakin lemah. Sebaliknya, jika niat membunuhmu dan keyakinanmu pada Tao Pedang semakin kuat, itu akan menjadi semakin kuat tanpa batas. Ye Xuan berkata dengan suara rendah dan dalam, pendahulu, bisakah aku mengolah keduanya? Wanita misterius itu berkata, tidak, Anda tidak boleh menggigit lebih dari yang bisa Anda kunyah. Akan lebih baik untuk berspesialisasi dalam satu keterampilan daripada mempelajari banyak keterampilan. Anda dapat melatih keterampilan pedang lainnya di masa depan. Tapi sekarang, yang terbaik bagi Anda untuk berlatih hanya satu. Jika Anda mempelajari terlalu banyak keterampilan, Anda tidak dapat mempelajarinya dengan baik karena pengalaman dan pemahaman Anda tentang Tao Pedang tidak mendalam. Setiap jenis keterampilan pedang bukanlah keterampilan pedang yang umum, terutama keterampilan yang saya berikan kepada Anda. Setiap keterampilan mewakili sikap, kehidupan, dan gagasan tentang Tao Pedang. Apakah kamu mengerti? Ye Xuan melihat sekeliling dan bertanya, pendahulu, apakah Anda juga seorang penggarap pedang? Wanita misterius itu menjawab dengan ringan, kamu terlalu banyak bertanya. Ye Xuan. Wanita misterius itu berkata, tentukan pilihanmu, yang mana? Ye Xuan tersenyum pahit, tentu saja, yang kedua. Wanita misterius itu berkata, kamu memiliki ambisi besar, tetapi kamu harus ingat bahwa kekuatanmu harus sesuai dengan ambisimu. Ye Xuan sedikit mengangguk, dimengerti. Wanita misterius itu berkata, skill pedangku disebut One Sword Strike memutuskan hidup dan mati. Inti dari keterampilan pedang ini adalah jika saya menarik pedang saya dapat memutuskan hidup dan mati Anda. Metode kultivasi dari sword skill ini berbeda dengan sword skill lainnya. Jadi apakah Anda bisa mencapainya atau tidak semuanya tergantung pada diri Anda sendiri. Saat suara wanita misterius itu jatuh, sesuatu yang lebih muncul di benak Ye Xuan, yang merupakan pengoperasian keterampilan pedang. Ye Xuan dengan cepat menggunakan pedang Ling Xiao dan memindahkannya sesuai dengan keterampilan pedang ini. Dia ngeri menemukan bahwa tidak ada efek ketika dia memegangnya seperti itu. Tidak hanya itu tidak berpengaruh, tetapi dia merasakan sesak yang sangat tidak nyaman di hatinya. Ye Xuan melihat sekeliling, bingung. Pendahulu, apa ini? Wanita misterius itu berkata, metode budidaya keterampilan pedang ini dibagi menjadi 6 tahap.
Anda belum membuka kunci tahap pertama, jadi tentu saja Anda tidak dapat menggunakannya. Adapun kapan Anda bisa menggunakannya, itu akan tergantung pada Anda. Petik 2. Wajah Ye Xuan sedikit aneh, apa-apaan ini, apa skill pedang sialan ini? Bahkan perlu dibuka kuncinya. Wanita misterius itu tiba-tiba berkata, penggarap pedang biasanya tidak menggunakan pedang mereka, tetapi begitu mereka melakukannya, mereka dapat memutuskan hidup dan mati musuh mereka. Elemen dasar dari keterampilan pedang ini adalah niat membunuh Anda dan keyakinan Anda pada Tao pedang. Anda tidak perlu mengejar ini dengan sengaja, karena Anda dapat mencapainya pada waktu yang tepat. Ye Xuan tersenyum pahit, hanya bisa seperti ini untuk saat ini. Setelah itu, Ye Xuan tidak berhenti. Dia berlatih dengan bayangan seperti orang gila. Dengan berdebat dengan bayangan, kecepatan, kekuatan, dan waktu reaksinya telah meningkat pesat. Dia telah mengalami banyak pertempuran. Sekarang dia tidak hanya mencapai alam tersembunyi, tetapi dia juga telah menjadi pendekar pedang. Kapasitas bertarungnya saat ini jauh lebih baik daripada di awal. Meskipun dia hanya berada di alam variasi Ki ke-6, orang normal di alam penguatan Ki tidak bisa menandingi dia sama sekali sekarang. Waktu berlalu dengan cepat. Segera, sudah waktunya bagi Ye Xuan dan Ye Lang untuk memiliki kompetisi hidup dan mati mereka. Beberapa junior telah mengiklankan kompetisi hidup dan mati karena Ye Lang, jadi hampir semua orang di kota Qing mengetahuinya. Kamu Xuan. Ye Xuan bukanlah orang asing bagi orang-orang di kota Qing karena dialah yang telah membalikkan situasi buruk keluarga Ye di masa lalu. Dapat dikatakan bahwa Ye Xuan adalah pahlawan terbesar dari keluarga Ye. Namun sayangnya, keluarga Ye sekarang memiliki Ye Lang. Keluarga kerajaan tidak memiliki kasih sayang keluarga, dan keluarga bangsawan mengikutinya. Keluarga aristokrat tidak dapat memiliki dua pemimpin pada saat yang sama, sehingga dari semua orang dalam keluarga, mereka hanya memuji yang terbaik, yang membuatnya semakin kejam. Bagaimanapun, hanya ada satu patriark. Singkatnya, keluarga Ye akan memilih antara Ye Xuan dan Ye Lang, dan bahkan seorang idiot pun tahu siapa yang akan mereka pilih. Hari ini adalah kompetisi hidup dan mati antara Ye Lang dan Ye Xuan. Keluarga Ye tidak hanya mengundang keluarga bangsawan lainnya di kota Qing, tetapi mereka juga memindahkan lokasi kompetisi di luar Yes Manor. Di luar Yes Manor, keluarga Ye telah membangun platform kontes yang lebar dan panjangnya lebih dari 30 meter. Orang-orang yang telah memperhatikan secara alami akan memahami maksud dari keluarga Ye. Ye Lang berada di masa kejayaannya baru-baru ini, jadi keluarga Ye ingin mendukungnya, dan mereka berusaha keras untuk meningkatkan prestise Ye Lang ke tingkat yang lebih tinggi. Tentu saja, platform ini juga menjadi penghalang. Ye Lang jarang muncul di depan umum. Jelas bahwa dia ingin membangun gengsinya melalui penampilan ini. Pengaturan keluarga Ye ini memenuhi kebutuhan banyak orang di kota Qing yang juga ingin melihat betapa ajaibnya orang terpilih itu. Oleh karena itu, hampir semua orang di kota Qing bergegas keluar Yes Manor. Pada saat ini, bagian luar Yes Manor penuh sesak dengan orang-orang. Dan tampak sangat hidup. Di rumah Ye. Di dalam kuil leluhur, para tetua keluarga Ye semuanya hadir, dan Ye Lang juga ada di sana. Ye Lang mengenakan jubah hitam yang tidak biasa, bagian dalamnya ditenun dengan benang emas untuk mencegah kerusakan dari pisau dan pedang biasa. Selain itu, dia membawa liontin giok Qian di pinggangnya. Liontin batu giok bernama Frozen Synapse Jade ini, bukanlah benda biasa. Itu bisa membantu menenangkan diri dan menjaga perhatian seseorang. Sangat penting untuk menjaga pikiran sadar pada saat-saat genting. Dan yang terpenting, Frozen Synapse Jade ini menyimpan ki spiritual murni yang murni. Bagi Ye Lang, memiliki Frozen Synapse Jade ini tidak diragukan lagi dapat menggandakan kekuatannya karena dia berada di Ki Harnessing Realm saat ini dan dapat mengontrol Ki. Dapat dikatakan bahwa keluarga Ye membayar harga yang mahal untuk Ye Lang. Namun demikian, semua orang di keluarga Ye menganggap itu berharga. Penatua Agung memberi hormat dengan hormat kepada tablet leluhur keluarga Ye. Tuhan memberkati, leluhur kami sedang menonton, keluarga Ye kami telah memperoleh yang terpilih. Mulai sekarang, keluarga Ye kami akan mereproduksi kejayaannya sebelumnya. Petik 2. Dengan ini, semua orang juga sangat salut. Setelah upacara, Penatua Agung berbalik untuk melihat Ye Lang. Ye Lang, hari ini adalah pertunjukan pertamamu. Adapun Ye Xuan itu, Anda tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Mendengar ini, para tetua di samping semua mengangguk, Ye Xuan ini adalah orang yang sangat berduri. Lebih baik membunuhnya. Ye Lang tersenyum lembut, tentu saja. Penatua Agung mengangguk, saya telah menerima beberapa informasi. Ada orang-orang dari kota Yan dan kota Luo di sekitarnya yang datang ke kota Qing. Saya kira mereka dikirim ke sini oleh kekuatan kota-kota ini. Tujuan kompetisi Anda hari ini dengan Ye Xuan adalah untuk membuat dampak. Setelah Anda membunuh Ye Xuan itu, kekuatan keluarga lain yang dapat membantu Anda meningkatkan prestise Anda pasti akan mencoba untuk terikat dengan keluarga Ye kami. Pada saat itu, Anda akan memiliki kesempatan besar untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang di gunung, dan bahkan perhatian dari Universitas Changmu. Ye Lang sedikit mengangguk, dimengerti. The Great Elder berjalan ke depan Ye Lang dan menepuk bahu Ye Lang. Yang terpilih memiliki ingatan tentang kehidupan mereka sebelumnya. Tidak peduli siapa Anda di masa lalu, Anda memiliki hubungan darah dengan keluarga Ye. Anda tidak menentang ini, kan? Petik 2. Ye Lang tersenyum dan berkata, tentu saja, jiwa dan darahku semua milik keluarga Ye. Namun, ada sedikit ironi di sudut mulutnya. Ye Xuan adalah batu loncatannya, dan keluarga Ye adalah papan loncatannya. Penatua Agung menunjukkan senyum di wajahnya. Itu bagus, ayo pergi. Segera, di belakang pimpinan tetua agung dan para tetua lainnya, Ye Lang keluar dari Yes Manor dan datang ke platform kontes yang baru dibangun. Melihat Ye Lang, orang-orang di dekat peron menjadi bersemangat. Jenius.
Seorang super jenius yang dapat menarik visi langit dan bumi, sosok yang belum pernah terlihat di kota King. Ye Lang melirik kerumunan di bawah. Dia memiliki senyum di bibirnya. Dulu, saya adalah salah satu dari mereka yang duduk di bawah dan melihat orang-orang di peron. Tetapi dalam kehidupan ini, Dewa memperlakukan saya dengan baik dan membiarkan saya menarik visi surga dan bumi. Dalam hidup ini, saya ditakdirkan untuk menjadi salah satu dari banyak talenta yang mempesona di dunia kincang. Aku akan mengambil tempat dalam daftar keajaiban legendaris. Pada titik ini, senyum di mulut Ye Lang perlahan melebar. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat Yes Manor, Yesuan, keluar dan bersiaplah untuk mati. Raungannya seperti guntur yang bergema di langit. Kamu Suan. Di lapangan, banyak orang melihat ke arah Yes Manor. Di mana Yesuan? Yesuan tidak keluar dari gerbang Yes Manor. Apakah dia takut? Tidak mungkin. Yesuan ini dulu disebut Ruthless Ye. Dia bukan tipe orang yang takut mati. Kamu kejam. Tidakkah kamu melihat siapa lawannya saat ini? Itu adalah yang terpilih, dan juga yang terpilih yang dapat menarik penglihatan langit dan bumi. Petik 2. Hentikan, mari kita tunggu dan lihat. Keluarga Ye pasti akan memberi kami penjelasan. Tidak jauh, di platform yang dibangun, Penatua Agung dari Yes Manor menatap Yes Manor dan alisnya berkerut. Apa yang dia lakukan? Pergi dan lihat. Mendengar kata-katanya, Yeku mengangguk dan berbalik. Di rumah Ye. Di dalam ruangan, Yesuan membawa semangkuk makanan herbal dan kemudian memberi makan Ye Ling seteguk demi seteguk. Dia keluar 2 jam sebelumnya. Saudaraku, hari ini adalah kompetisi hidup dan matimu dengan Ye Lang. Ye Ling berkata dengan lembut. Yesuan tersenyum lembut, jangan khawatir. Ayo, minum obat ini, buka mulutmu, di sana. Setelah beberapa saat, Yesuan bangkit. Kakak harus keluar. Ye Ling mengangguk jinak. Yesuan membungkuk untuk mencium dahi Ye Ling, lalu berbalik dan pergi. Ketika dia berjalan ke pintu, suara Ye Ling tiba-tiba terdengar di belakangnya, kakak akan kembali, kan? Yesuan mengangguk, pasti. Setelah itu, dia mendorong pintu dan keluar. Di tempat tidur, mata Ye Ling perlahan tertutup. Tangan kanannya meraih di bawah spray, di mana ada gunting. Dahulu kala, dia ingin bunuh diri karena dia tidak ingin menjadi beban bagi Yesuan. Namun, setiap kali dia melihat Yesuan, dia tidak ingin mati. Dia tidak takut mati. Dia takut setelah dia meninggal, Yesuan akan menjadi penyendiri. Ye Ling mengeluarkan gunting dan meremasnya erat-erat. Tetapi jika Yesuan pergi, dia tidak akan punya alasan untuk hidup lagi. Dalam hidup, dia akan menemani kakaknya. Dalam kematian, dia juga akan menemani kakaknya.